Pernah kepikiran nggak, gimana ceritanya sebuah startup dari garasi bisa jadi raksasa global yang ngubah total cara kita belanja, baca buku, bahkan cara kerja internet itu sendiri? Nah, ini dia, kisah Amazon, sebuah perusahaan yang lahir dari visi super unik pendirinya, Jeff Bezos. Coba dengerin kutipan favoritnya Jeff Bezos ini. Sudut pandang itu setara dengan 80 poin IQ. Ini bukan cuma kata-kata keren loh. Ini benar-benar kunci buat ngerti cara dia bangun Amazon. Buat Bezos, ngelihat dunia dari sudut pandang yang beda itu bukan sekedar keuntungan, tapi kayak superpower. Dan perspektif inilah yang jadi cetak biru dari semua yang kita kenal sebagai Amazon sekarang. Oke, untuk benar-benar paham Amazon, kita harus kenal dulu sama orang di belakangnya. Yuk, kita kilas balik sedikit ke masa kecilnya Bezos, karena ternyata dari situ udah kelihatan bibit-bibit jenius, super kompetitif dan gila data yang nantinya jadi DNA Amazon. Ini bukan cuma cerita anak kecil bikin mainan keren ya. Cerita ini nunjukin dua hal penting tentang Bezos sejak dini. Pertama, dia emang cerdik secara teknis. Tapi yang lebih penting, dia udah terobsesi sama efisiensi. Kalimat punyaku lebih murah itu, wah itu cikal bakal dari salah satu nilai paling fundamental di Amazon puluhan tahun kemudian. Berhemat. Dan obsesinya sama data, udah ada dari kecil banget. Coba bayangin deh, anak kelas 6, bukannya ngomongin guru favorit, dia malah bikin survei statistik buat nge-rate performa gurunya. Dia nggak peduli opini, dia mau angka, dia mau data objektif. Nah, pola pikir inilah yang jadi DNA-nya Amazon. Semuanya harus bisa diukur. Oke, dari anak jenius, sekarang kita lompat ke momen yang mengubah segalanya. Saat itu Bezos udah jadi orang sukses di Wall Street loh, tapi dia nekat tinggalin semuanya cuma buat ngejar ide yang waktu itu kedengaran gila. Jualan lewat internet. Angka ini, 2.300%. Ini bukan angka sembarangan. Ini adalah tingkat pertumbuhan internet per tahun di tahun 1994. Gila kan? Buat kebanyakan orang, ini mungkin kelihatan beresiko. Tapi buat Bezos, ini bukan resiko. Ini adalah sebuah kepastian. Dia ngelihat ada ombak raksasa yang datang, dan dia tahu dia harus lompat dan berselancar di atasnya. Pertanyaannya, mau jualan apa? Dia nggak langsung kepikiran buku loh. Tipikal Bezos banget, pendekatannya super metodis. Dia bikin daftar 20 kategori produk, terus dia analisis satu-satu. Pokoknya keputusan harus berdasarkan data, bukan cuma kayaknya bagus. Terus, kenapa akhirnya buku yang kepilih? Ada 3 alasan super strategis. Pertama, buku itu komoditas, di mana aja sama. Kedua, distribusinya simple. Dan yang paling penting, jumlah judul buku itu nggak ada habisnya. Ini ngasih dia kesempatan buat bikin toko dengan rak tak terbatas. Sesuatu yang nggak mungkin ada di toko fisik manapun. Nah, ini dia cerita meja pintu yang legendaris itu. Ini bukan cuma soal ngirit ya. Meja yang dibikin dari pintu bekas ini jadi simbol fisik dari filosofi Amazon. Jangan buang-buang uang untuk hal yang nggak penting buat customer. Dan nilai ini loh yang mereka pegang terus, bahkan waktu mereka udah jadi perusahaan triliunan dolar. Sebuah perusahaan itu kan bukan cuma soal produknya, tapi juga orang-orangnya. Dan Bezos, dia sengaja banget ngebangun budaya perusahaan yang, gimana ya bilangnya? Intens, gila data, dan kadang-kadang, jujur aja, brutal. Tujuannya, buat memacu inovasi dan performa setinggi mungkin. Jadi gimana caranya biar perusahaan yang tumbuh cepat banget, isinya tetap orang-orang terbaik? Bezos punya solusi, program Bar Riser. Coba bayangin, di setiap proses wawancara, ada satu orang khusus yang punya hak veto. Dia bisa bilang enggak ke kandidat manapun. Tugasnya simple, mastiin setiap orang baru yang masuk itu benar-benar menaikkan standar, bikin tim jadi lebih pinter, bukan sebaliknya. Tentu aja, budaya kayak gini ada sisi gelapnya. Ledakan emosi Bezos, yang sering disebut noter, itu udah jadi legenda di sana. Kutipan ini misalnya, nunjukin banget betapa tingginya standar dia, dan betapa nggak ada ampunnya dia sama kerjaan yang menurut dia level tim B. Nah, buat memotivasi timnya, Bezos sering ngejelasin perbedaan antara dua tipe perusahaan. Ada misionaris dan ada tentara bayaran. Dia ngotot, Amazon harus jadi misionaris. Logikanya gini, kalau kita fokus sama misi untuk melayani customer, anehnya uang bakal datang sendiri, bahkan lebih banyak daripada kalau kita cuma ngejar duit. Dia nggak mau karyawan yang cuma cari cuan. Dia mau orang yang benar-benar percaya sama misinya. Jadi, gimana sih Amazon bisa jadi sedominan dan se-unstoppable ini? Jawabannya ada di strategi inti mereka. Sebuah konsep yang kelihatannya simpel, tapi dampaknya luar biasa. Konsep ini yang menciptakan siklus pertumbuhan yang nggak ada matinya.
Ini dia yang disebut roda gila Amazon atau the flywheel. Coba kita ikutin alurnya ya. Pertama, harga lebih murah. Ini bikin lebih banyak customer datang. Lebih banyak customer, otomatis menarik lebih banyak seller buat jualan di situ. Nah, lebih banyak seller artinya pilihan barang jadi makin banyak dan makin bagus. Pilihan yang lebih baik bikin customer experience jadi lebih oke, yang ujung-ujungnya bikin customer datang lagi dan lagi. Muter terus. Setiap bagian itu ngedorong bagian lainnya, bikin momentum yang makin lama makin kencang. Dan apa akibat dari roda gila ini di dunia nyata? Ya, ini dia. Kiamat bagi dunia retail. Raksasa-raksasa yang dulu kayaknya nggak mungkin tumbang, ingat Circuit City atau Borders, satu persatu berguguran. Kekuatan Amazon ini benar-benar ngasih tekanan luar biasa ke para pesaingnya, dan ya, ngubah peta dunia retail selamanya. Dan kepercayaan diri Bezos sama visinya itu luar biasa. Ada cerita, waktu Amazon masih kecil banget, raksasa toko buku Barnes & Noble nawarin kerjasama. Tapi Bezos nolak mentah-mentah. Dia bilang dengan pede, kami akan bawa bisnis ini ke bulan. Gila kan? Sejak awal dia udah yakin banget kalau si kecil yang disruptif ini bisa ngalahin para raksasa. Oke, Amazon udah berhasil menaklukkan dunia retail. Tapi apa visinya berhenti di situ? Oh, tentu tidak. Visi Bezos itu jauh lebih besar. Perusahaannya mulai berevolusi dari sekedar toko menjadi perusahaan teknologi sejati yang mulai mengganggu industri lain. Industri yang bahkan nggak ada hubungannya sama jualan barang. Jadi, setelah jadi raja di dunia retail, terus apa lagi? Apa misinya udah selesai? Apa Amazon itu cuma sebatas toko online? Nah, pertanyaan ini jadi titik balik super penting buat mereka. Ini adalah momen di mana mereka pivot dari sekedar jualan barang menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Jawabannya muncul dalam bentuk AWS atau Amazon Web Services. Awalnya ini cuma buat kebutuhan internal mereka sendiri loh. Mereka butuh infrastruktur komputer yang simple dan fleksibel. Terus muncullah ide jenius, kenapa nggak kita sewain aja kekuatan komputasi ini ke orang lain? Dan boom, AWS jadi mesin pencetak uang utama Amazon dan jadi tulang punggung buat hampir semua startup dan perusahaan besar di internet saat ini. Terus ada Kindle. Bezos sudah ngeliat dari jauh kalau masa depan buku itu digital. Dan dia sadar betul, ini bakal jadi ancaman buat bisnis inti mereka, yaitu jualan buku fisik. Belajar dari buku The Innovator's Dilemma, dia ngambil keputusan radikal. Amazon harus membunuh bisnisnya sendiri sebelum orang lain yang melakukannya. Kutipan dari Eric Schmidt, bosnya Google waktu itu, benar-benar jadi bukti paling kuat. Dia bilang, anak-anak buku itu ternyata ngerti banget ilmu komputer. Ini adalah pengakuan. Transformasi Amazon udah selesai. Mereka bukan lagi cuma penjual buku. Mereka udah jadi raksasa teknologi yang disegani, bahkan sama kompetitor terbesarnya sekalipun. Pada akhirnya, kalau kita lihat, kekuatan Amazon itu bukan karena satu terobosan besar. Bukan peluru perak. Seperti kata Bezos sendiri, kita nggak punya satu keuntungan besar. Jadi kita harus menenun seutas tali dari banyak keuntungan kecil. Dan itulah Amazon. Tali yang ditenun dari ribuan inovasi kecil, obsesi tanpa henti pada pelanggan, dan visi jangka panjang selama puluhan tahun. Itulah bahan-bahan yang membangun toko segala ada.